Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kenzi, nomor absen 20 dari fase F2. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke materi. Sesuai dengan judul video ini, saya akan membahas sebuah ancaman serius yang mengintai kebinekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebuah bahaya yang sering kali kita lihat tepat di depan mata kita, namun tidak kita sadari, yaitu dark humor, atau lelucon gelap, bercandaan gelap, dan nama sejenisnya. Belakangan ini, mungkin kalian sering menjumpai meme atau video yang menjadikan unsur ras, suku, daerah, bahkan yang paling sensitif agama sebagai bahan candaan. Ucapan seperti, mohon maaf, Jawa jamet, Cina pelit, Batak Israel, atau Islam teroris, kini sering muncul di media sosial dan malah menjadi bahan guyonan sehari-hari. Dan seperti ini biasanya menggunakan sesuatu yang namanya stereotip, yaitu generalisasi terhadap suatu kelompok berdasarkan ciri tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang bersifat subjektif dan tidak tepat. Jadi dari definisinya saja sudah jelas bahwa jenis candaan seperti ini seharusnya tidak dinormalisasikan dalam masyarakat. Namun kenyataannya, ungkapan seperti Jawa hama, tebak pulau, atau tebak agama masih sering terdengar baik di lingkungan pertemanan, ruang publik, maupun dunia maya. Memang, secara statistik stereotip bisa jadi mencerminkan sebagian realitas. Tapi itu tidak berarti karakteristik atau perilaku tersebut berlaku untuk seluruh anggota kelompok tersebut. Dan lebih penting lagi, fakta tersebut tidak membenarkan kita untuk menjadikannya bahan tertawaan. Setelah kita memahami apa itu candaan berbasis stereotip, mari kita bahas mengapa hal ini berbahaya dan bisa mengancam kebinekaan kita. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, stereotip tidak bisa disamaratakan kepada seluruh anggota suatu kelompok. Dan saya jadi teringat kutipan yang pernah saya dengar, yaitu, selama masih ada dua manusia di muka bumi, seseorang akan ingin mencelakakan seseorang. Arti simpelnya, jika seseorang dari kelompok tertentu merasa disudutkan atau dilecehkan, mereka tentu tidak akan tinggal diam. Reaksi balasan biasanya akan muncul dalam bentuk stereotip baru yang menyerang balik. Begitulah siklusnya. Candaan berbasis rasisme dibalas dengan rasisme lainnya. Kita ambil contoh. Teman A dan B adalah teman dekat. Teman A melontarkan lelucon yang menstereotipkan teman B karena ia berasal dari kelompok minoritas. Teman B merasa tidak masalah karena mereka sudah akrab. Namun, si B kemudian memodifikasi dan mengunggah candaan tersebut di media sosial. Orang-orang yang melihatnya ada yang setuju dan ada juga yang merasa tersinggung. Akhirnya terjadilah konflik di kolom komentar yang justru meningkatkan jangkauan konten tersebut lewat algoritma. Akibatnya, makin banyak orang yang melihat dan ikut terseret dalam arus intoleransi. Suka atau tidak, inilah kenyataan pahit yang sedang kita hadapi. Jika dibiarkan, candaan seperti ini bukan hanya memperlebar jurang perbedaan, tetapi juga mengikis nilai-nilai kebinekaan dan toleransi yang menjadi dasar berdirinya negara ini. Karena kita sudah memahami kenapa candaan seperti ini berbahaya, mari kita lanjut membahas bagaimana cara menanggapinya. Sadar. Langkah pertama dan paling fundamental adalah kesadaran diri. Sadar akan apa? Sadar bahwa candaan seperti ini yang menjadikan stereotip sebagai bahan tertawaan bukanlah sesuatu yang lucu, tapi justru berbahaya. Ini bukan hiburan biasa, tapi sesuatu yang bisa merusak cara kita memandang sesama manusia. Kedua, berani bertindak. Jika kamu melihat lelucon seperti ini di media sosial, kamu tidak perlu repot-repot berdebat dengan orang yang sudah menutup diri dari makna toleransi. Selain membuang energi, membalas komentar mereka justru bisa mendorong algoritma yang menyebarkan konten itu lebih luas. Lalu apa cara yang paling efektif? Laporkan. Gunakan fitur report yang tersedia di platform. Itu saja sudah cukup untuk membantu menurunkan jangkauan atau bahkan men-take down konten tersebut. Dan kalau kalian ingin berkontribusi lebih jauh lagi, kamu bisa menyebarkan pesan edukatif tentang bahaya dark jokes lewat media sosialmu sendiri, baik lewat unggahan, story, ataupun diskusi santai. Jika kamu menemui candaan seperti ini dalam kehidupan nyata, misalnya di lingkungan sekolah atau pertemanan, maka tindakan yang harus kita ambil juga sudah jelas. Ingatkan, tidak peduli apakah orang tersebut lebih tua atau muda, jika yang mereka katakan atau lakukan itu salah, maka kita harus berani mengingatkan dengan cara yang bijak.
Dark jokes bukanlah candaan ringan. Ia adalah ancaman yang berlindung di balik kata bercanda yang diam-diam bisa merusak persatuan dalam keberagaman kita. Mau kita termasuk kelompok mayoritas atau minoritas, tidak ada alasan untuk saling mengolok-olok sesama manusia. Sikapi masalah ini dengan bijak, jangan balas rasisme dengan rasisme lainnya, namun balaslah dengan pengetahuan, empati, dan kesadaran. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang tepat dalam video ini. Saya akhiri agar durasinya tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.